Hai Sobat Spark, selamat datang di tempat di mana semangat muda kita menyala-nyala, pikiran kita tajam, dan kreativitas kita meledak-ledak. Di sini kita bakal ngobrol santai tapi penuh makna, seru tapi tetap edukatif. Yuk aktif rasional kreatif bareng-bareng, karena masa depan itu kita yang bentuk. Let's ignite your spark. Ya, bersama saya Citra Putri dan sudah hadir bersama saya narasumber kita, Bapak Farid Sunarto, Direktur Eksekutif dari Solo Bersimfoni, dan Bapak Irawan Agung Purnomo dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Boyolali. Selamat datang Pak Farid dan Pak Irawan, terima kasih sudah hadir di sini. Langsung aja ya Pak ya, Ya. Ke Pak Farid dulu nih. Boleh. Mohon dijelaskan Pak, latar belakang Bapak dan Solo Bersimfoni. Mbak Citra, semangat pagi. Saya senang mendengarkan Mbak Citra opening itu. Kelihatan menyala-nyala. Jadi kita ikut semangat. Terima kasih Pak. Karena kita kalau berada di tempat lingkungan yang semangat, kita ikut semangat ya Pak Irawan ya. Ya, jadi muda lagi ya. Ya, saya Farid Sunarto, Ketua Solo Bersimfoni. Solo Bersimfoni itu sebuah organisasi yang resminya memang tercatat di Kemenkumham. Oh iya. Nah, dari golongan anak-anak muda, pemikir, ya orang-orang yang kreatif kita kumpulkan, kemudian mendirikan kelembagaan. Kelembaga di Indonesia itu 2 Mbak, yang diakui dan tercatat di Kemenkumham. Jadi kalau kita datang ke notaris, mau mendirikan organisasi yayasan atau organisasi perkumpulan. Nah, 2 itu kita pilih. Nah, kalau Solo Bersimfoni perkumpulan. Solo Bersimfoni. Fokusnya untuk apa? Fokusnya untuk pencegahan intoleransi radikalisme yang mengarah pada terorisme. Intinya untuk membentengi anak-anak muda supaya otaknya itu, mindsetnya itu nggak terpapar intoleransi. Iya, gitu. Oke Bapak. Gini Pak, kan saya lihat di Instagramnya Solo Bersimfoni ya Pak ya. Di sana kan saya lihat beberapa liputan-liputan tentang pembinaan-pembinaan yang dilakukan oleh tim Solo Bersimfoni ke sekolah-sekolah. Ya. Gitu. Nah itu kira-kira pembinaannya itu tentang apa saja ya Pak ya? Itu biasanya volunteer Solo Bersimfoni itu ada sekitar 100 volunteer Solo Bersimfoni, itu biasa mereka nyebut sahabat simfoni. Oh, sahabat simfoni. Iya, anak-anak muda yang super kayak Mbak Citra lah. Oh, gitu. Terima kasih Bapak. Kita pilih semuanya cantik-cantik juga, sama seperti Mbak Citra, cakep-cakep juga. Nah, maksudnya apa? Kita melatih mereka. Mereka kita kirim ke sekolah-sekolah itu supaya mereka itu belajar dari teman sebaya. Ya, kalau misalnya dengan Pak Farid kan pasti rentang usianya enggak gini ya, agak jelek gitu ya, Pak Irawan ya. Dengan Pak Irawan masih gini lah. Tapi kalau sama anak-anak SMA, SMK kan, kalau istilahnya mereka Gen Alpha, Gen Z. Kita apa Pak? Baby boomer. Di atas 50 baby boomer. Dan kalau mereka sama-sama diajar oleh Gen Alpha, oleh Gen Z, oleh Gen X, masih nyambung lah gitu. Kira-kira materinya apa? Ya tadi sama, pencegahan intoleransi gitu. Maksudnya pencegahan itu dalam ranah hal-hal yang menyangkut karakter. Jadi sebetulnya sahabat Simfoni Goes to School yang ada di YouTube, ada Instagram, ada TikTok, itu ya mereka sebetulnya menguatkan karakter para pemuda. Seperti apa karakternya? Ya P5. Ya P5 itu biasanya kan untuk pencapaian dunia pendidikan, tujuannya adalah membentuk profil pelajar Pancasila kayak gitu. Ini yang kita masuknya ke pencegahan intoleransi. Jadi nanti ada materi tentang anti bullying, anti persekusi gitu, anti tawuran lah gitu. Kemudian juga termasuk penyakit paping. Paping itu pun and snooping. Pernah dengar enggak? Belum pernah itu Pak. Paping, PH
S-N-U-B-I-N-G kalau nggak salah ya. Pubbing. Pubbing itu phone and snooping. Jadi itu penyakit yang anak-anak sekarang itu hampir semuanya kena. Perhatikan itu. Bahaya itu ya Pak. Bahaya. Jadi mereka itu asik dengan gadget, Pak. Hidup dalam dunianya sendiri. Ya, kalau sendiri sih nggak apa-apa. Tapi kalau dia sendiri di dalam lingkungan pertemanan yang ramai itu yang penyakit. Oh iya. Gitu. Contohnya itu anak-anak pulang sekolah di halte. Mereka rame-rame tuh, ada 5 anak misalnya. Tapi 5 anak nggak saling ngobrol. Itu Asik pubbing. sendiri. Jadi ya, asik Pak. sendiri. Jadi mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. dekat itu pubbing, phone and snooping. Nah itu Iya. dampaknya apa? Intoleran. Loh kok bisa Pak Farid? Lah coba. Iya. Pas di halte itu ada ibu-ibu mau nyebrang, Iya. bawa beban. Iya. Nggak peduli Bawa ya, Pak. misalnya pulang dari pasar gitu kan, bawa tas, bawa gendongan. Karena penyakit pubbing, ya mereka asik pada gadget. Buru-buru si ibu yang ditolong. Temennya aja nih Pak, nggak diperhatikan. Ya. Nah itu penyakit lah. Ini kita masuk materi yang Sahabat Simfoni tadi ya. Iya, iya betul Pak. Sahabat Simfoni ke sekolah itu untuk membangun karakter ya. Pencegahan. Jadi apa itu Perpres nomor 7 tahun 2021 itu tentang RAN PE lah. Disitulah Solo Bersimfoni bergerak Pak. Di pilar 1 itu pilar pencegahan. Kesiapsiagaan. Isinya pencegahan, deradikalisasi dan kontraradikalisasi. Pencegahan itu preventing. Jadi belum terjadi, jangan sampai terjadi loh. Kalian intoleran, kalian radikal gitu loh. Iya, betul. Kira-kira sekali, Pak. gitulah. Iya. Oke. Terus gini Pak. Tadi kan Solo Bersimfoni itu kan membina pemuda seperti itu ya. Jadi menurut Bapak, kalau jiwa kepemimpinan untuk pemuda itu penting nggak Pak? Ya penting, karena pemuda kan nanti akan memimpin pemudi kan. Iya dong, Iya, laki-laki iya, harus bertanggung jawab. Pada Itu akhirnya ya, baru Pak. keren. Paling tidak dia memimpin rumah tangga kan Pak. Ari Jalu Kawanumuna Alanisa kan. Iya. Dia pemimpin rumah tangganya. Karena ada pengalaman laki-lakinya lemah, tidak punya kepemimpinan dalam rumah tangga, ketika istrinya salah, nggak bisa mengarahkan, nggak bisa memutuskan, itu ya repot juga ini Pak. Iya. Repot juga. Jadi Mbak Citra kalau cari suami, ini nih kepemimpinan. Nah, Iya Pak, baik. iya, bagaimanapun sepinter apapun perempuan kalau sudah di rumah tangga kan ditempatkan suami itu memimpin. Iya. Kalau dibalik pasti error. Iya. Pak Irawan lah yang punya pengalaman gitu ya. Oke. Jadi penting tadi ya Pak, jiwa kepemudaan itu Penting penting ya. sekali. Gini Pak, jadi kalau misalnya jiwa kepemudaan itu penting, Hmm. kepemimpinannya itu tuh bisa dilatih atau memang bawaan bakat dari lahir atau bisa dibina atau bagaimana menurut Bapak? Ya kepemimpinan itu bisa dilatih, Mbak. Makanya kalau kepemimpinan itu dalam teori manajemen kan inti daripada manajemen kan. Jadi inti daripada manajemen itu kepemimpinan. Nah, manajemen itu di dalam organisasi kan gitu. Jadi kenapa ada fakultas yang mempelajari manajemen? Salah satunya kepemimpinan, pasti begitu. Jadi kalau pertanyaan penting nggak penting, ya pasti penting banget. Makanya kita mempelajari namanya kepemimpinan. Nah, di dalam kepemimpinan itu intinya apa? 2. Intinya kepemimpinan itu adalah decision maker, decision making, membuat keputusan. Kalau membuat keputusan kan pasti ada strateginya. Identifikasi masalah dulu, ya. Kalau polisi melakukan sebelum tersangka atau tidak, pasti kan namanya penyelidikan. Nah, terpenuhi 2 alat bukti, penyidikan, kan gitu kan. Nah, kepemimpinan itu decision maker. Decision maker itu ada strateginya. Jangan tiba-tiba, wah ini dek, pokoknya keputusanku ini, aku pemimpin kue melu, pasti kan repot. Iya. Sebagai istri kan, ya kan? Pasti, waduh,
pemimpin terus arogan kan. Iya. Nah, makanya butuh namanya kepemimpinan itu strategi yang pertama adalah decision maker. Ya, membuat keputusan. Ada tahapan-tahapannya lah. Nanti pasti kepemimpinan itu keterampilannya mempelajari itu Pak, yang dipelajari. Bukan lagi penting nggak penting loh Mbak Citra, tapi mempelajari keahlian tentang kepemimpinan, khususnya satu, pengambilan keputusan. Ya, Betul tak? betul. Yang kedua, human relation. Human relation. Ya tak? Oke. Hubungan antar manusia. Kalau orang nggak punya kepemimpinan, tahu ini orang punya potensi, dia mau salaman saja nggak berani. Iya. Kepentingannya apa aku sama beliau kan gitu. Kan aneh bahwa kepentingan itu kan bisa di-develop, dibangun. Betul. Tapi karena dia nggak punya skill, nggak pernah dilatih menyapa maksudnya. Say hello. Halo, apa kabar? Selamat pagi, perkenalkan saya Citra. Kalau itu nggak dilatih, ya nggak bisa. Jadi jawabannya, kepemimpinan itu penting, kepemimpinan itu bisa dilatih dan harus dilatih. Itu jawaban saya. Oke, baik Bapak. Gini Pak, lalu apa karakter atau nilai yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin muda menurut Pak Farid? Kalau karakter, saya kembali ke Solo Bersimfoni itu namanya Hastalaku. Di Solo Bersimfoni itu menggunakan nilai budaya lokal Pak. Lokal maksudnya lokal Solo. Local culture values, Jawa. Lokalnya Jawa. itu Jawa gitu. Karena kalau kita menggunakan nilai-nilai budaya lokal itu, kita akan punya identitas Pak, karakter Pak. Iya. Nah, nilai budaya lokal hasta laku itu yang udah kita peras ya. Ya, Itu ada 8, hasta itu 8, hasta itu 8. laku perilaku. Kita nggak usah 8 kita praktekkan, 1 saja deh. Cari mertua itu gampang Pak. Nah, gitu Pak. 1, gotong royong. Iya. Ya, gotong royong. Kedua, guyub rukun. Ya. Ketiga, gerapyak semana. Gerapyak semana, ramah tamah. Ramah-tamah. Tapi harus pakai se, Pak. Iya. Kalau nggak pakai se nanti jatuhnya Mana? gerapyak mana? Salah. Ya, kan? Iya, iya. Saya ulangi ya. Gotong royong, guyub rukun, gerapyak semana. Pemimpin hilang salah satu yang ini saja. Ini error loh Pak. Misalnya pemimpin jalan, dia nggak gerapyak semana, nggak haru-haru, dikirain sombong. Ya. Ya kalau calon bupati elektoralnya turun kan gitu. Nggak usah milih itu, sombong. Ada orang ngajukan proposal, belum apa-apa sudah di depan rumah dipasangi tulisan, awas ada anjing galak. Nah, udah defend dulu Pak. Ya, benar-benar Pak. Tapi dia mau nyalon DPR, mau nyalon bupati, kira-kira itu cocok nggak? Enggak. Enggak. Gotong royong, guyub rukun, gerapyak semana, baru Ya, itu 3. baru 3. Masih ada 5, saya singkat lepat. LEPAT, biar gampang. Ya. Tadi saya singkat 3G, gotong royong. royong, guyub rukun, gerapyak semana. Wih, lulus Pak. Yang lepat ada 5 ya. L pertama, lembah mana. Lembah mana? Lembah itu bawah, Bawah. mana itu? Hati, jiwa. Perasaan Udah, ya. perasaan. Orang kalau lembah mana nggak bakalan sombong Pak. Gitu. Oke. Itu lokal Lembah culture. mana? Iya. Ewo pekewo. Ewo pekewo itu empati Pak. Jadi nggak perlu dibilangi, ojo nyetel speaker banter-banter, tonggomu nembe loro. Nggak perlu diomongin gitu. Itu langsung sadar ewo diri pekewo. gitu ya, Pak. Ya, ini jangan sampai kita nyetel Mengganggu. speaker keras-keras, ada tetangga kita sebelah sakit, kan gitu. Iya. Ewo pekewo. Ada orang yang meninggal di satu RT, ya kita takziah, itu ewo pekewo. LEP, pengertian, suka membantu, suka menolong, meringankan beban orang. Mungkin ya bukan beban, tapi dia itu memberi sesuatu yang memberikan kebahagiaan. Nah, kalau misalnya di film
sepatu yang kita buat bersama SMA Negeri 1 Solo. Itu ada siswa baru, kemudian ternyata ada sepatunya itu robek, jelek gitu. Kemudian teman-temannya pangerten urunan, dikasih, dihadiahkan gitu. Itu pasti pertemuannya bagus. Pangerten yang hanya andap asor. Andap, asor. Andap itu sudah bawah, asor lebih Di bawah. bawah. Ya. Gimana prakteknya? Kira-kira? Ya prakteknya misalnya omong-omongan itu jangan sampai dua orang nih omong-omongan jangan sampai Saling meninggi. lebih tinggi. Paling tidak sama lah. Ya. Citra, aku kemarin asik lu ke Selo Boyolali. Wah, keren wisatanya. Kalau ini nggak andap asor, Citranya ngomong gini, alah Selo, lu gengsi yuk main ke Selo. Iya. Ini berarti lebih tinggi. Iya, betul, Responnya ini seneng apa tidak? Pak. Enggak. Ini nggak andap asor. Iya. Kalau misalnya andap asor, dia menempatkan sedikit di bawah. Citra, aku ndak wingi minggu main ke Selo. Sekarang Selo asik loh, dingin. Oh iya? Wah, seneng dong ada kesempatan main ke Selo. Itu menempatkan di bawah. Itu andap asor. Iya. Terakhir T. T. Kira-kira apa itu? Tepo. Sliro. Tepo seliro itu tepakno seliramu. Nek seliramu ra seneng dijiwit ya aja jiwit. Seliramu ra seneng dipisui aja misui. Ya. Itu tepakno seliramu. Itu karakter hasta laku itu, Mbak. Kita ulangi. Aku. Ya. Ya, apa Mbak? Gotong, Gotong royong. guyub, Guyub rukun. gerapyak, Sampai semana. lembah, Lembah manah. ewo, Pekewo. panger, Pangerten. andap, Asor. tepo, Sliro. lurus. 8. Hasta laku. Tapi kalau korelasinya dengan kejadian kemarin Pak, Solo yang sempat pemudanya sempat geger-geger itu terus gimana itu Pak? Nah inilah. Kalau semuanya hasta laku pasti nggak seperti itu. Cara Tidak menyampaikannya salah, itu pasti nggak melanggar aturan, Iya. pasti nggak kriminal. Sekarang kalau orang nggak salah, Mm-mm. terus kemudian juga jalan itu nggak salah. Pot itu sumbangan dari masyarakat, sumbangan dari organisasi, ada Rotary, ada Rotrek, ada IPMI. Untuk mempercantik kota, tiba-tiba digajuli, dikeprui, Iya. sekarang hancur semua. Ini kan tidak mencerminkan karakter nilai-nilai pemuda yang positif. Iya. Betul. Bahkan yo, kalau misalnya dilacak loh, digital personal profiling yang nggak juli pot, yang ngeremui itu kemudian disut, Ya. kemudian ketahuan namanya, kemudian orang tahu, kan jadi tahu karakter dia itu seperti itu. Iya, betul, Pak. Bagus apa jelek? Jelek sekali. Itulah namanya digital personal profiling. Ya. Jadi pemuda itu harus memperbagus digital personal profiling. Karena apa? Semuanya nyantol di YouTube. Nanti orang cari itu, loh, iki calon mantuku jebule seneng gajuli pot. Gitu. Itu langsung ketahuan, Pak. Oh, ini karakternya arogan. Iya. Iki kok calon mantuku tak cek. Nengon captionnya itu duduk di kursi, di depannya itu ada meja, ada caption cintai orang tua. Bagus nggak kira-kira? Bagus. Jelek, Loh, kenapa, Pak? jelek, langsung ketahuan. Cintai Cintai orang orang tua, tua. ternyata ada anggur merah cap orang tua di Oh. depannya. Berarti dia siapa? Pemabuk gitu. Iya. Pemabuk. pasti, heeh. Nah, itulah digital personal profiling itu hanya satu caption saja, Iya. Pak. Iya. Langsung bisa mengetahui karakter kalian. Karakter orang. Jadi intinya perbagus digital personal profiling kalian karena ini menjadi modal komunikasi dengan pihak lain. Betul. Nah, contohnya dengan calon mertua, pasti langsung diterima mau ditolak, Pak. Ya, jadi jejak digital itu ngaruh banget loh buat kita ya. Sobat Spark, hati-hati dimanapun, jaga selalu perilaku kalian. Terus kita lanjut ya Pak ya. Terus bagaimana Pak cara melatih kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk para pelajar, mungkin mahasiswa, seperti itu? Sebetulnya
teori kepemimpinan itu kita nggak perlu sampai ke sana ya. Tadi kan larinya ke melatih ke decision making, kemudian latih human relationship Ya, gitu ya, betul. pertemanan gitu. Itu inti dari kepemimpinan dua itu sebetulnya. Oh Nah, ya. tetapi cara melatihnya kita kembali ke Pak Menteri lah ya. Itu karena melatih itu lebih baik kan sendiri Pak, sendiri dulu. Kita self control dulu gitu loh. Betul. Kita menjadi kita sendiri ya. Memulai dari diri betul Pak sendiri. Irawan. Kan kalau di pendidikan itu kita sekarang lagi dikembangkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Itu kalau itu udah self control sendiri gitu loh. Itu coba kita koreksi dari pagi. Yang pertama bangun pagi. Betul. Bangun pagi loh. Iya. Bukan bangun agak Pagi. pagi atau siang. Ini Siang. kebiasaan anak-anak Gen Z yang Iya. suka nongkrong kan. Mhm. Nongkrong yang sampai Malam malam. ya biasanya. Bangunnya terlambat. Iya. Betul nggak Pak? Iya. Ini coba dicek. Ini sudah menjadi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat loh. Ini sudah nasional loh. Tapi kita coba koreksi. Aku bangun pagi enggak? Kan gitu. Ya. Kalau pertama saja sudah gugur, Bangun jiwa pagi itu kepemimpinannya Diragukan ini. Diragukan. Jam berapa Pak? Kalau secara itu tadi. kalau menurut Pak Irawan jam berapa? Kalau saya biasanya subuh. Nah, itu siapa dari kalian pemuda calon pemimpin bangsa yang bangun subuh? Dicek, centang, biru, bangun pagi. Ya. Setelah bangun pagi, beribadah yang kedua itu. Betul. Yang sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Kalau orang Islam, subuh, ya, subuh. Setelah itu, setelah beribadah, yang ketiga, berolahraga. Urutannya ini, dia ngontrol dirinya sendiri. Sudah bangun pagi, beribadah, berolahraga. Kemudian setelah itu mereka berangkat ke sekolah kan. Ya. Tapi sebelum berangkat, asupan gizinya. Makan bergizi, Pak. Supaya apa? Dia itu menyiapkan segala sesuatunya. Dari tadi bangun pagi itu kedisiplinan. Disiplin ya. Beribadah, rohaniah, mental, spiritualnya udah dibangun. Berolahraga fisiknya, jasmaninya dibangun. Betul. Kemudian yang asupan gizinya Hmm. juga diisi. Sarapan dulu sebelum berangkat sekolah. Kemudian sarapannya sekarang kan ada MPG ya Pak ya. Iya. Itu. Kemudian setelah itu sarapan ada apa itu gemar belajar. Setelah bergizi, makan bergizi, gemar belajar. Setelah gemar belajar, 7 kebiasaan baru 5 ya. Apalagi? Yang terakhir pokoknya tidur cepat. Oh, bermasyarakat. Nah, bermasyarakat tidur cepat pas 7. Benar, udah. Oh, Itu, oke. lakukan itu. Itu pasti menjadi pemimpin itu. Tapi kalau saya lihat sekarang tuh memang paling sulit tuh untuk bermasyarakatnya Pak. Anak-anak muda sekarang tuh rata-rata kalau udah pegang, non saya kalau saya istilahnya setan kotak ya, HP itu udah lupa semuanya. Nah, itulah ya. Sobat Pak, jangan gadgetan mulu. Ya, perhatikan sekeliling kalian. Hati-hati dengan setan. Kotak. Kota. Oke, baik. Bicara tentang jiwa kepemimpinan Pak Farid, itu kan mungkin karena tadi ada bermasyarakat juga kan, jadi tidak akan terlepas dari yang namanya berorganisasi seperti itu. Menurut Pak Farid, apa manfaat utama dari berorganisasi? Ya, tempat berlatih mengambil keputusan sama berlatih untuk human relation, menambah Tadi pertemanan. ya. Ya, karena inti kepemimpinan 2 itu, dan itu penting langsung terjun di organisasi apapun. Oke. Itu tadi untuk melatih ya Pak ya. Melatih jiwa kepemimpinan kita berawal dari berorganisasi dan bermasyarakat seperti itu. Lalu apa dampak positif yang bisa muncul Pak jika semakin banyak pemuda yang aktif berorganisasi? Ya, akan secara individu kan pasti ada
positif mental attitude-nya lebih kuat lagi dia belajarnya. Kemudian kalau secara organisasi akan banyak kolaborasi di gagasan kan yang terbangun. Jadi ini pentinglah akan menjadikan individu-individu yang punya mental lebih siap, dan juga akan ada banyak perkumpulan, organisasi, asosiasi yang akan menyumbangkan banyak ide gagasan gitu. Oke, terus ada nggak Pak resikonya atau tantangannya dalam berorganisasi itu yang perlu disadari oleh para pemuda kita? Risikonya cuman masalah kesibukan pembagian waktu ya. Saya kira banyak anak-anak yang menganggap kalau mereka pulang sekolah, mereka pengen istirahat saja itu. Tapi bagi anak-anak yang aktif organisasi kan pasti kurang waktu, Pak. Ya, risikonya mereka itu harus pinter-pinter bagi waktu dan manajemen waktunya ya nanti. Manajemen waktu, dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi anak-anak yang bisa mengatasi masalah itu. Iya, jadi intinya kita harus menyempatkan. Kalau mau jadi pemimpin muda, kita harus sempatkan diri untuk berorganisasi, bermasyarakat, seperti itu ya Pak Farid ya. Oke, kita kan dari tadi udah banyak berbincang nih dengan Pak Farid nih. Pak Farid kan dari sisi organisasi yang menggerakkan pemuda seperti itu. Sekarang saya mau tahu nih dari sisi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Boyolali sebagai kepanjangan tangan pemerintah untuk menyelenggarakan urusan kepemudaan. Kita ke Pak Irawan. Oke, Pak Irawan, gimana nih Pak Irawan melihat karakter pemuda-pemuda kita di Boyolali saat ini dari segi semangat kepemimpinannya, Pak? Ya, sebenarnya kalau kita lihat karakter pemuda, mau itu di Boyolali, mau itu di Klaten atau kan wilayah satu lingkup ya, iya. Ya. Karakternya kan masih sama. Oh, masih sama ya, Pak? Ya, cuman kalau kita lihat di sini karakter Boyolali, pemuda Boyolali atau lingkup sekitar itu masih kurang, Pak Farid. Dalam artian pembinaan mereka soal mental, mungkin istilahnya apa ya Pak Farid? Revolusi mental apa ya? Itu memang kurang banget. Oh, gitu. Tapi gizi mereka lebih terpenuhi, Pak, karena minum susu lebih banyak. Harusnya. Kalau dulu kan Boyolali kota susu, Pak. Kalau sekarang bukan kota susu, kota soto. Ya. Oke, jadi masih kurang ya Pak ya, masih kurang. Jadi keterlibatan pemuda juga dalam ketika tadi seperti yang di Pak Farid Matur, pengambilan keputusan selaku decision maker itu juga masih kurang sekali ya. Kita lihat di Boyolali itu keterlibatan pemuda dalam pengambilan keputusan. Misalnya paling mudah lah kita lihat Musren, Pak ya, Musren Bank lah katakan, itu kan jarang sekali dilibatkan. Mereka jarang sekali. Mungkin mereka tidak diundang, Pak. Nah itu justru itu yang menjadi masalah, Pak. Kurang dilibatkan. Kurang dilibatkan. Selaku ya seharusnya kan mereka selaku pemuda, kebutuhan mereka kan seharusnya juga terakomodir di Musren itu gitu. Tapi sekarang pemimpinnya kan muda juga, Pak. Ya, dan keterlibatan dalam politik juga masih kurang sekali, Pak. Kalau dulu kita bicara kan kita punya IPP, Pak Farid, Indeks Pembangunan Pemuda itu yang tahun 2025 itu kan dasarnya dari 2024 ya Mbak Citra. Itu untuk apa Mbak Citra? Domain partisipasi pemuda itu kita masih di bawah Pak Farid. Jadi jauh sekali dari provinsi. Nah, makanya mungkin kita bisa minta kepada pemerintah daerah supaya mereka lebih melibatkan pemuda dalam pengambilan keputusan. Gitu. Saya kira apa yang disampaikan Pak Irawan itu adalah kesimpulan ya, karena datanya di provinsi itu bisa muncul IPP Boyolali ya Pak ya. Jadi IPP Boyolali juga dibandingkan dengan kabupaten lain. Jadi bukan opini Pak Irawan, misalnya indeks partisipasinya pemuda Boyolali rendah, tapi ini kan ada indeks yang memang diukur oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk Boyolali. Jadi tugas kita berarti kan mendorong partisipasi pemuda, kreativitas pemuda kan itu Mbak Citra. Betul. Oke Pak, selanjutnya nih, bagaimana peran pemerintah daerah, sekolah, dan komunitas Pak dalam mendukung lahirnya pemimpin muda? Ya, kalau pemerintah daerah kan kita cuma bisa menyediakan program kegiatan.
memfasilitasi seperti ya, itu. fasilitator di situ. Kalau sekolah itu kan, kalau sekolah mungkin lebih tepatnya Pak Farid yang seringkali masuk sekolah dalam program apa Pak? Sekolah Adi Pangastuti. Iya. Kalau kita bicara soal organisasi, memang organisasi itu menurut saya itu untuk melatih kepemimpinan di situ. Banyak sekali istilahnya pemimpin-pemimpin muda yang lahir dari situ, dari organisasi. Paling mudah kan kadang kan kita nggak tahu si A ini siapa. Ketika dia ikut organisasi tertentu tiba-tiba muncul namanya. Dan dia punya bakat sebagai seorang pemimpin di sana, bisa kita lihat dari situ. Gitu ya. Jadi munculnya pemimpin muda ini memang dari organisasi Sobat Spark. Jadi ya banyak-banyak lah kalian berorganisasi, bersosialisasi gitu, lebih aktif lagi seperti itu Cuman ya. kita harus memilih organisasi Mbak. Jangan sampai organisasi, menurut saya Pak Warja kayak yang pernah kita alami. Apa itu Pak? Lupa saya. Yang kemarin tadi dan sebagainya itu Pak Warja. Oh ya kita alumni ya Pak ya. Ya, Hati-hati ya, pilih organisasi tapi yang mungkin kita mewajibkan. sampaikan kepada viewer ya bahwa saya Pak Irawan itu pernah masuk dalam situasi yang tidak kita harapkan, di mana situasi itu sebetulnya sampai sekarang masih ada tentang ideologi yang menolak Pancasila dan UUD 45 yang bergerak di bawah tanah. Ya. Kebetulan saya dan Pak Irawan alumni pernah terpapar menolak NKRI gitu, dan maksudnya dibawa ke salah pergaulan, tadi judulnya kan salah pergaulan organisasi gitu ya, dan kita nggak tahu ya ketika mahasiswa. Kemudian diajak diskusi lah, diskusinya itu adalah organisasi yang mendukung NII. Apa itu Pak? Negara Islam Indonesia. Negara Islam Indonesia, dan ternyata anggotanya yang di bawah tanah, di bawah permukaan itu banyak. Idealisme itu yang kita tolak saat ini oleh Solo Bersimfoni untuk mengakui NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Dan kita memberikan penjelasan kepada generasi muda, ada resiko intoleransi dari situ. Iya, benar. Ya, bahaya banget ya Sobat Spark, hati-hati gitu. Jadi Pak, kan kita harus bijak dalam memilih organisasi seperti itu. Ada nggak Pak program atau organisasi di Boyolali yang menurut Bapak sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter pemimpin muda kita? Sebenarnya ada Mbak Citra. Kalau organisasi tersebut bisa berjalan dengan baik itu sebenarnya ada. Misalnya seperti KNPI dan sebagainya. Itu sebenarnya bisa membentuk pemimpin-pemimpin muda dari situ bisa. Cuman ya itu tadi, seringkalinya KNPI itu istilahnya apa Pak Warja? Walaya mutu walayah ya, mati orang urip orang gitu loh. Nah, gitu. Kalau di Sekorapar sendiri punya nggak Pak organisasi yang dinaungi langsung? Kita gitu? punya yang namanya Saka Pariwisata Mbak. Saka Pariwisata. Itu memang keterlibatan dari pemuda-pemuda pramuka ya. Itu untuk Saka Pariwisata itu satuan karya untuk pariwisata. Untuk pariwisata gitu Pak. Itu persyaratannya apa coba Pak biar mereka itu biasanya SMA, anak-anak usia SMA itu kelas 1 sampai kelas 2. Kalau kelas 3 kan kemungkinan nggak bisa kita libatkan karena dia fokus belajar untuk kedepannya. Satu kelas 1, kelas 2 itu aja, cuman Saka aja ya. Saka tuh. Kalian yang masih sekolah boleh loh ikut Saka. Terus itu manfaatnya ikut Saka atau Bapak biar Sobat Spark nih tahu dan jadi pengen bergabung gitu? Ya kalau manfaatnya itu yang pertama kali itu memang sering kita ngomongkan kan, untuk istilahnya decision maker, pengambilan keputusan, juga untuk melatih kita, istilahnya gini Mbak, anak itu ikut Saka kan dilatih di situ. Iya. Setelah manajerial kepariwisataan juga dia dilatih. Dari situ kan bisa belajar kepariwisataan dan juga berorganisasi gitu ya Pak. Itu Saka Pariwisata itu volunteer Pak ya? Volunteer ya Pak. Ya mungkin kita bisa kerjasama Pak untuk melatih Saka Pariwisata. Saya pernah kok Pak untuk ketemu dengan mereka. Saka Pariwisata Boyolali. Boyolali ya Pak? Iya, saya pernah satu sesi dengan mereka dan mereka
anak-anak yang antusias, anak-anak yang kreatif dan juga dinamis. Ya, Wow. kalau nggak salah 2 tahun lalu atau Mm-mm. pernah di Disporaper. Ya. Oh, Ya, ada mungkin event bisa bersama ya, Pak? kita anggarkan lagi Pak, kita Iya Pak, karena Boleh, itu bagus pemuda tuh. ini kan aset bangsa ya Pak ya. Jadi kalau mereka kan butuh ruang, kita sebagai insan yang memang bergerak di developer kepemudaan, develop kepemudaan ini ya, kita memberikan akselerasi, memberikan ruang, memberikan kesempatan kepada mereka itu. Saya kira ini menjadi bagian penting ya Pak ya, iya. untuk mendorong mereka menjadi pemimpin masa depan yang keren. Makanya kemarin tuh saya sempat punya pikiran gini Pak. Bikin toh, misalnya Boyolali itu dibikin suatu presidium organisasi pemuda gitu Pak. Ya, Jadi kita pikirnya kita itu presidium, bukan forum atau tapi presidium. Karena apa? Biasanya kalau presidium itu kan ada minimal 3 ketua, 3 atau 4 atau 5 ketua. Kalau itu cuma 1, biasanya ditarik ke warna tertentu. Nah, akhirnya anggotanya ikut semua gitu. Ya kita khawatirnya di situ. Itu kemarin saya sempat berpikir seperti itu, kita bikin presidium organisasi, kemudian nanti isinya mungkin melibatkan dari KNPI, dari Saka Pariwisata juga, forum OSIS itu kan anak-anak yang masih fresh gitu. Oh, jadi akan digabungkan jadi satu Dari gitu ya, Pak? satu presidium gitu. Oke, dari dialog panjang kita tadi ya, Pak Farid, Pak Irawan, apa pesan dan harapan Pak Farid dan Pak Irawan nih untuk para pemuda yang masih ragu untuk berorganisasi? Coba mulai dari Pak Farid mungkin. jangan terlalu banyak mikir ya untuk bergabung organisasi apapun. Bahkan kalau adik-adik pelajar mahasiswa ini kan oleh Pak Menteri juga sudah diarahkan, salah satunya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu bermasyarakat. Bermasyarakat itu mungkin sederhananya ya Karang Taruna. Iya. Kalau di Kampung Laden itu bermasyarakat. Itu untuk melatih kepemimpinan. Apa itu? Ya human relation, Betul. hubungan personal. Betul. Itu kalau tidak terlatih, sekedar latihan saja itu tangan getar gitu. Iya. Masalahnya itu orang ini. Betul, Pak. Ketemu sama orang saja itu butuh dilatih. Tapi kalau sering latihan, luwes dia. Iya. Monggo Pak, Iya. ditaruh, cara megang piringnya aja bisa. Gitu. Kalau nggak dilatih ini karena ini cara megang piringnya ini jempolnya dimasukkan sup. Iya. Aduh. Jadi, kayak gitu. Parah ya, Jadi, Pak ya. Jadi lakukan yang kalian bisa dari Hmm. organisasi kemasyarakatan yang paling kecil, belajar organisasi, dan nggak usah perlu banyak mikir, pasti manfaatnya banyak. Istilahnya take action, lakukan aja, just do it, lakukan aja pokoknya, Iya. lakukan sekarang gitu. Dan ini akan menggembleng mentalitas kita dan belajar banyak hal tentang pengambilan keputusan dan juga pergaulan. Oke, kalau Pak Irawan gimana nih Pak, pesan dan Kalau saya cuma harapannya? menambahkan Pak, selain berorganisasi, kita juga jangan lupa pemuda itu untuk spiritual building, pembangunan spiritual itu aja. Gitu ya. Gitu ya Sobat Spark, dicatat tadi pesan-pesannya Bapak berdua ini karena berorganisasi itu bermanfaat banget buat kalian, kayak gitu. Baik Pak, wah luar biasa banget nih perbincangan kita hari ini ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Farid, Pak Irawan atas waktunya untuk berbagi wawasan bersama Sobat Spark hari ini. Terima kasih. Iya, nah Sobat Spark sekarang udah tahu kan apa pentingnya memiliki jiwa kepemimpinan dan aktif berorganisasi. Kalau kalian pengen berorganisasi tapi nggak tahu mau join kemana, kalian bisa langsung hubungin sekolah kalian atau lingkungan tempat tinggal kalian. Pokoknya kalian jangan ragu atau takut untuk menyampaikan apapun yang menjadi aspirasi kalian sebagai pemuda. So, terima kasih sudah nyalain semangat bareng Spark hari ini. Ingat, jadi pemuda aktif, rasional, dan kreatif itu bukan cuma mimpi, tapi aksi nyata. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Keep shining and sparking Sobat Spark. Bye!